Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Katanya baik-baik aja. Untuk pertemuan praktikum kali ini, kita akan membahas mengenai percabangan atau if else. Sebelum saya masuk ke dalam materi inti, ini sekedar informasi saja bahwa tugas yang pertama kemarin itu memang ada beberapa yang masih belum dipenuhi. Misal untuk bab penutup itu masih ada beberapa yang masih kosong. Nah, saya harapkan untuk pertemuan tugas selanjutnya, mulai dari tugas ini, saya harapkan untuk sebisa mungkin diisi semua. Kalau untuk yang tugas pertama kemarin tuh saya bebaskan lah, nggak apa-apa. Tapi untuk yang tugas selanjutnya, kalau bisa itu semua komponen laporan bisa mungkin diisi atau dipenuhi. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai percabangan. Tujuan praktikumnya, mahasiswa memahami konsep dasar percabangan pada bahasa pemrograman PHP. Mahasiswa mampu memahami bentuk if dan switch case, nanti kita akan bahas. Mahasiswa mampu menjalankan pemrograman web dengan konsep percabangan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Saya rasa ini nanti bisa dibaca sendiri. Oke, untuk yang pertamanya adalah percabangan. Percabangan di dalam PHP terdapat beberapa pernyataan untuk percabangan, antara lain pernyataan dengan if digunakan untuk mengeksekusi beberapa baris kode jika satu kondisi yang spesifik bernilai true atau benar. Yang kedua, pernyataan if else digunakan untuk mengeksekusi beberapa baris kode jika satu kondisi yang spesifik bernilai true atau benar dan kondisi lain bernilai false atau salah. Yang ketiga, pernyataan if else digunakan untuk mengeksekusi beberapa baris blok yang bernilai true atau benar. Yang terakhir, pernyataan switch. Pernyataan ini tujuan untuk memilih salah satu dari beberapa baris blok untuk dieksekusi jika bernilai benar. Nah, untuk yang pertama ini, pernyataan dengan if digunakan untuk mengeksekusi beberapa baris kode jika kondisi benar. Maksudnya adalah jika menggunakan if saja, itu berarti bisa dipastikan statement yang berada di dalamnya itu pasti benar, nilai benar atau true. Pernyataan kedua ini, pernyataan if else itu maksudnya adalah ada dua statement, mana satu statement bernilai benar dan satu statement yang lain bernilai salah. Untuk yang ketiga ini pernyataan if else. Nah, ini maksudnya adalah pernyataan ini itu untuk menangani dua atau lebih statement yang ada. Lalu untuk yang terakhir, pernyataan switch itu digunakan untuk memilih salah satu dari beberapa baris blok yang hanya bernilai benar saja. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan bahas bersama-sama pada lembar selanjutnya atau slide selanjutnya. Oke, yang selanjutnya adalah pernyataan if. Pernyataan if digunakan untuk mengeksekusi sejumlah kode hanya jika dalam satu kondisi yang secara spesifik bernilai true. Untuk umumnya, if dalam kurung kondisi, lalu buka kurung perawal, lalu statementnya atau kodenya. Contoh, di sini contohnya
kita menggunakan format date atau format tanggal. Untuk format date ini sebenarnya ada macam-macam sekali parameternya, nanti bisa kalian browsing sendiri di Google. Untuk contohnya ini ada $T sama dengan date dalam kurung double quote H. Apa sih maksud dari H ini? H ini ya lebih jelasnya ya, saya buka ini. Untuk yang H, nah ini. Untuk yang H itu adalah 24 jam format, yaitu maksudnya adalah format untuk 24 jam yang dimulai dari 00 sampai dengan 23. Kurang lebih seperti itu deskripsinya. Lalu if dalam kurung $T kurang dari 20, maka akan muncul tulisan have a good day. Untuk else-nya, jika yang statement pertama itu salah, maka akan dieksekusi yang else ini. Maka akan muncul tulisan have a good night. Nanti H ini inputannya akan diambil dari jam yang ada di sistem jam dunia lah ya, katakanlah ya. Nanti bisa dicoba sendiri untuk biar lebih tahunya. Lalu yang selanjutnya adalah pernyataan if else. Sebenarnya pernyataan else merupakan bagian dari pernyataan if, yang mana pernyataan else digunakan untuk memberikan alternatif perintah apabila kondisi bernilai false atau nol atau salah. Untuk umumnya, if dalam kurung kondisi, buka kurung kurawal, statement 1, else, buka kurung kurawal, statement 2. Contohnya itu kurang lebih sama seperti yang contoh sebelumnya. Hanya saja ini sama ya ini, sama ya dengan. Oh, kalau yang di awal tadi itu sebenarnya apa namanya? Kalau if saja itu sebenarnya bisa. Cuma ini contoh sekalian dikasih else. Yang kedua ini berhubungan nyataannya if else, maka tepat untuk contoh yang ini. Kalau yang di awal ini cukup if saja, nggak apa-apa sebenarnya. Jadi kurang lebih sama penjelasannya seperti yang di awal. Lalu yang selanjutnya adalah pernyataan if, else. Jika pernyataan else memberikan alternatif pilihan kedua pada pernyataan di atas, maka pernyataan else if adalah untuk merumuskan banyak alternatif pilihan, lebih dari 2 pilihan. Untuk umumnya, if kondisi 1, kurung kurawal, statement 1. Else if kondisi 2, statement 2, dan seterusnya, dan diakhiri dengan else kurung kurawal statement N. Untuk contohnya seperti berikut. Untuk contohnya ini memang hampir sama juga, cuma berhubung ini pernyataannya if else, maka statementnya tambah. Jadi kurang lebih persis codingannya, hanya saja yang ini hanya ditambahkan statement lagi. Yang terakhir yaitu switch case. Serupa dengan pernyataan if else, pernyataan switch juga memberikan banyak alternatif pilihan pernyataan. Untuk umumnya, switch dalam kurung nilai ekspresi, buka kurung kurawal, case nilai ke-1, itu berisi statement 1, dan diakhiri dengan break. Case nilai kedua, itu berisi statement 2, dan diakhiri dengan break juga. Untuk defaultnya, itu statement ke N.
switch ini memang sedikit berbeda dengan if ya. Kalau switch ini di awal dideklarasikan dulu nilai ekspresinya, lalu isinya nanti ada beberapa case yang akan dijadikan dua parameter yang nantinya akan mempengaruhi statement yang akan digunakan. Untuk setiap case itu pasti diakhiri dengan break. Nah, untuk default ini itu adalah kalau di if else itu default itu else-nya pernyataan yang salah ya, katakanlah ya, false, null atau false itu default. Oke, masuk dalam contoh. Contohnya ini adalah color color sama dengan red. Switch dalam kurung kita panggil variabelnya adalah color sama buka kurung kurawal, kita deklarasikan dulu case yang pertama yaitu case red. Jika nanti colornya itu red, maka akan muncul kalimat if favorite color is red, lalu break. Case yang selanjutnya case blue. Jika case-nya blue, warna blue, maka akan muncul if favorite color is blue. Dan selanjutnya yang terakhir default. Default ini jika warna yang dipilih itu di luar dari case-nya. Di case-nya itu ada red, blue, dan green. Jadi default-nya itu nanti akan muncul your favorite color is neither red, blue, or green. Kalau memang penasaran bisa langsung dicoba sendiri ya. Oke, kita masuk ke dalam latihan. Untuk latihan 1, perintahnya adalah tampilkan untuk penentuan nilai di atas 60 dinyatakan lulus perkuliahan menggunakan lapangan bentuk if. Lalu masukkan skrip PHP sebagai berikut. Nah, setelah dimasukkan, amati hasilnya. Apabila masih ditemukan error, perbaiki kesalahannya. Apa kesimpulan Anda pada latihan pertama? Nah, akan saya tunjukkan sedikit untuk yang latihan 1. Oke, untuk codingan di latihan 1 ini kurang lebih seperti berikut. Dolar nilai sama dengan 40. Jika nilainya lebih dari sama dengan 60, maka akan keluar keterangan nilai Anda sama dengan ada titik 2, dolar nilai, selamat, Anda telah lulus. Untuk else-nya atau nilai yang bernilai false atau bernilai 0, akan muncul keterangan nilai Anda, titik 2, dolar nilai, sorry, Anda tidak lulus. Untuk dolar nilai di dalam echo ini, itu diambil dari yang 40 itu di awal ya. Deklarasikan di awal yang 40. Nah, untuk parameternya di sini itu adalah lebih dari sama dengan 60. Kalau ada tanda lebih dari sama dengan, berarti 60-nya ikut ya. Kecuali kalau lebih dari saja tanpa adanya sama dengan, berarti itu 60-nya tidak ikut dihitung. Nah,
Untuk tampilan di browsernya kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nilai Anda D2 40. Sorry, Anda tidak lulus. Nah, karena syarat minimalnya itu di atas 60, maka otomatis nilai 40 apa namanya, nilai 40 tidak lolos atau tidak lulus. Seperti itu ya. Lalu nanti kalian buat kesimpulannya di laporan seperti biasa. Untuk latihan 2 ini menggunakan switch case, catatan switch case. Untuk codingnya seperti ini ya. Perintah-perintahnya juga yang sama dengan sebelumnya. Kalau ada error, perbaiki kesalahannya. Lalu kesimpulan. Oke, kita akan cek codingan yang ada di latihan 2 ini. Kalau saya itu biasanya pakai Visual Studio ya, soalnya memang plugin-nya itu lengkap. Ya, yang lain tuh bisa atau boleh bisa pakai Sublime atau apa namanya, Atom, bahkan yang ekstrim itu Notepad++ ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kalian paham sintaksnya aja, sintaksnya, alurnya, tata bahasanya itu kalian paham, nggak masalah. Oke, untuk latihan 2 ini, codingnya seperti berikut. $Nuria sama dengan wanita. Jadi di awalnya dideklarasikan bahwa variabel Nuria ini adalah wanita. Untuk switch case-nya itu penggunaannya seperti berikut. Switch dalam kurung variabelnya yaitu $Nuria, lalu buka kurung kurawal, kita apa namanya, deklarasikan dulu untuk case yang pertama. Jika case-nya pria, maka akan muncul keterangan Nuria adalah seorang pria. Lalu untuk jika case wanita, maka akan muncul keterangan, oh ternyata Nuria adalah seorang wanita. Untuk nilai false-nya itu akan muncul, perkenalkan nama saya Nuria. Nah, itu apa namanya, tampilan di browsernya kurang lebih seperti berikut. Akan muncul keterangan perkenalkan nama saya Nuria. Nah, kalau kalian perhatikan, ini ada yang janggal. Karena apa? Karena di variabel awalnya kita deklarasikan itu adalah variabel Nuria adalah wanita, dan di dalam switch case-nya, di dalam case ini itu juga sudah deklarasikan jika case-nya wanita akan muncul keterangan, oh ternyata Nuria adalah seorang wanita. Jika kalian mengamati atau jika kalian perhatikan, ini seharusnya yang muncul harusnya adalah keterangan, oh kan Nuria adalah seorang wanita. Tapi di browsernya kenapa yang muncul malah yang keterangan di default? Nah, ini disengaja memang ada yang salah. Kalian bisa perbaiki. Harusnya yang muncul itu adalah keterangan yang ada di case wanita ini. Nah, ini memang disengaja ada yang bukan error tidak bisa ditampilkan ya. Maksudnya untuk pernyataan atau keterangannya itu kurang tepat sama parameter yang sudah kita deklarasikan di variabel awal. Nah, itu ya. Bagian 2 ini tambahannya kalian perbaiki kesalahan pernyataan yang muncul di browsernya itu ya, harusnya yang
oh ternyata Nuria adalah seorang wanita. Itu ya, nanti dimasukkan di laporan seperti biasa. Oke, sampai juga pada pembahasan yang terakhir, yaitu tugas praktikum. Perintahnya ini adalah ada apa ya, kayak soal cerita gitu, sama seperti sebelumnya ini cerita. Sebuah toko emas yang baru dibuka memberikan promosi kepada konsumennya berupa cashback untuk setiap paket pembelian dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, yaitu emas kurang dari 0,5 gram mendapatkan cashback 100.000. Yang kedua, emas 0,5 sampai 1 gram mendapatkan cashback 150.000. Yang ketiga, emas 1 sampai 5 gram mendapatkan cashback 200.000. Emas lebih dari 5 gram mendapatkan cashback 250.000. Perintahnya adalah buatlah program dengan bentuk if untuk NIM genap dan menggunakan bentuk switch untuk NIM ganjil untuk menentukan hadiah cashback seperti keterangan di atas menggunakan form. Nah, jadi kurang lebih ini kan harus menggunakan form ya, nanti ya yang pasti itu ada HTML-nya karena menggunakan form. Lalu saya rasa untuk if else ini tidak terlalu membingungkan karena memang konsepnya itu hampir sama. Nanti tinggal kita buat kayak reng-rengan untuk syarat-syarat datanya yang akan kita jadikan parameter dalam if atau switch-nya. Untuk syarat-syaratnya itu jika emas kurang dari sekian itu ya akan mendapatkan cashback sesuai dengan jumlah berat emasnya. Kurang seperti itu. Untuk tugasnya ini dikumpulkan H-2 yang pasti. Untuk tugasnya nanti juga akan saya posting juga di Edmodo dan bisa kalian kumpulkan juga di Edmodo. Seperti itu. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di komentar atau di grup atau via Japri WA. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.